Good pagi, selamat morning. Kecele, Anies yang rajin konvers, Ganjar yang terangkat namanya buat Pilpres 2024. Dikutip dari SeaWords, ditulis oleh Nina Nur. Ambisi Anies yang satu ini memang sudah jadi konsumsi publik. Saya kira Anies sendiri juga tidak keberatan dengan itu. Memang sejalan dengan tujuannya kan, buat mendapatkan panggung politik. Termasuk ketika ditulis di SeaWorld dong. Ya, memang itu kenyataan pahit buat yang kesel sama Anies. Mau dipuji ataupun dikecam, semuanya merupakan bentuk promosi terhadap nama Anies. Tapi tenang saja, yang namanya kejelekan yang hakiki dan nyata itu tidak akan bisa ditutupi. Memang Anies dapat promosi gratis, tapi juga mendapat imbas negatif. Karena makin banyak warga Jakarta yang dapat pencerahan bahwa kesantunan dan keimanan itu tidak sejalan dengan kemampuan dan keikhlasan memimpin rakyat. Ada perkembangan yang tidak bisa dipungkiri. Nama Anies saat ini bukan jadi satu-satunya perhatian publik ketika membahas soal Pilpres 2024. Nama-nama lain mulai bermunculan dan mulai menanjak. Sebut saja Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, bahkan Erick Thohir. Dari pengawatan singkat sih, Ganjarlah yang namanya makin cepat berkilau, terutama di media sosial. Nama Ganjar semakin bersaing dengan Anies. Para pendukung dan pemuja Ganjar sudah makin banyak dan makin vokal, makin fanatik juga tentunya. Ini jadi keuntungan buat Ganjar dan ancaman besar buat Anies. Karena Anies kan juga mengandalkan media sosial buat mengangkat namanya. Disinilah terjadi hal yang di luar perhitungan Anies yang merugikan dia tentunya. Di dalam musim wabah corona ini, cara Anies buat mengangkat namanya adalah dengan seringnya mengadakan konversi pers. Konvers di balai kota. Rajin banget dah dengan isi konversi yang dikarang sedemikian rupa, sehingga selalu ada nuansa perbedaan dan pertentangan dengan pemerintahan pusat. Pokoknya Anies ingin tampil beda. Mencoba mensejajarkan dirinya dengan Presiden Jokowi dong. Namanya juga demi mempertahankan predikat gubernur rasa presiden. Tapi kenyataannya memang tidak selalu seindah impian. Justru dengan keseringan konvers ini, Anies malah memberi peluang terhadap tersundulnya nama Ganjar makin tinggi dan kinclong terkait 2024. Waduh, berasa kecele gitu ya. Dia yang rajin konvers, rajin ketemu para awak media, bahkan menurut gosip sih bisa nyetir isi berita. Seperti ketika banyak media secara seragam menyebut suara Anies bergetar waktu itu loh. Namun malah nama Ganjar yang terangkat. Sebelum ini saya pernah menulis tentang 3 keunggulan Ganjar yang dapat menenggelamkan Anies. Yakni pertama, ketegasan Ganjar dalam anti khilafah dan anti radikalisme. Kedua, respon cepatnya di media sosial yang sekarang ini makin membuat Ganjar terkenal. Ketiga, keuntungan sebagai ketua Kagama keluarga alumni Universitas Gadjah Mada yang membuat Ganjar semakin terekspos di berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, bicara tentang Pilpres, kita tentu bicara soal jumlah pemilih. Ketiga keunggulan di atas memungkinkan nama Ganjar dikenal luas melebihi Provinsi Jawa Tengah. Apalagi banyak juga prestasi yang didapat oleh Provinsi Jawa Tengah. Sudah banyak penghargaan buat Provinsi Jawa Tengah termasuk di bidang pertanian dan anti korupsi. Sementara penghargaan yang diterima Anies biasanya malah jadi bahan pertanyaan. Itu dari pekerjaan para gubernur terdahulu atau dari lembaga yang memang akrab dengan Anies. Intinya, secara kinerja dengan gampang bagi Ganjar untuk mengungguli Anies. Kan ada bukti nyatanya, sejauh ini belum pernah ada yang sukses menyebut Ganjar dengan sebutan Omdo atau NATO. Omdo, omong doang, atau NATO, no action, talk only. Karena memang tidak ada alasan untuk menyebut Ganjar demikian. Beda dengan Anies. Oke, kita kembali ke soal konvers. Anies memang berhasil nampak heroik di awal-awal dia mengadakan konvers. Di awal-awal merebaknya wabah corona, nampak lebih sigap ketimbang pemimpin negeri ini. Nampak lebih presiden dari presiden. Namun, lama-lama ya nampak doang. Karena banyak masalah dan kejanggalan-kejanggalan yang terungkap di media sosial maupun di media massa. Sementara pemberitaan dan informasi yang beredar tentang Ganjar justru sebaliknya. Tanpa konvers, Ganjar banyak mendapatkan pujian
Contohnya beberapa video Ganjar meninjau desa-desa di Jawa Tengah dengan bersepeda. Dengan bersepeda pula, Ganjar mengunjungi beberapa asrama mahasiswa luar Jateng di sana, memuji mereka yang tidak pulang kampung dan juga memberikan bantuan makanan buat para mahasiswa ini. Media pun memberitakan Ganjar dengan sangat positif. Contohnya judul berita di cnbcindonesia.com. Pastikan bansos tepat sasaran, jurusnya apa Mas Ganjar? Lalu di detik.com, Ganjar izin modifikasi bansos saat ditelepon Jokowi. Kita tak bisa bebani pusat, dengan foto Ganjar berbaju tradisional Jawa ketika sedang bekerja. Nggak ada berita yang mengindikasikan konflik Ganjar dengan pemerintah pusat. Tidak ada pula berita buruk soal anggaran yang bermasalah. Semua berita dan informasi menunjukkan bahwa Ganjar adalah seorang kepala daerah yang benar-benar bekerja dengan hasil nyata. Ini advantage yang luar biasa, mengangkat tinggi nama Ganjar dalam percaturan politik dan buat 2024. Sementara Anies rugi banyak, kerjanya hanya konvers, lalu lebih banyak menciptakan konflik dengan pemerintah pusat ketimbang ngurusin warganya sendiri. Soal anggarannya pun banyak jadi masalah ketimbang mendatangkan manfaat buat rakyat Jakarta kan. Yang dikunjunginya bukan warga, malah hewan-hewan di Ragunan. Ya, Anies rugi banyak lah. Memang hewan di Ragunan nanti ikut memilih dia kalau nyapres. Sekian dulu dari Kura-Kura. Bukannya mau usir